Halo pemirsa Lebau Cinga. Wah, Cinga, cita rasa istimewa membuat aneka menu pindang di rumah makan Pindang 77 begitu nikmat untuk dicicip. Vivit ingin memuaskan selera dengan makan siang menu pindang patin dan pindang tulang yang paling juara di Pindang 77. Kita simak tayangannya berikut ini. Nah, di sini menu yang paling banyak dipesan setiap harinya apa, Mbak? Itu pindang patin sama pindang tulang, Mbak. Pindang patin sama pindang tulang nih pemirsa. Langsung aja kita pesan ya. Pindang patinnya satu, pindang tulangnya satu. Terus kalau untuk minuman yang paling sering Jus naga sama mangga yang favorit di sini. oke, kita pesan semua ya pemirsa. Kita langsung cicip dan kita bedain apa sih yang membedakan rasa di Pindang 77 ini dengan rumah makan yang lain. Apa aja? Makasih ya, Mbak. Oke pemirsa Lebau Cinga, kali ini makanan Ivi udah ada di meja. Tadi Ivi sudah pesan pindang tulang, pindang patin, dan ini juga disediain 3 sambal. Ada sambal terasi, sambal nanas, dan sambal bembam juga. Dan gak lupa sama lalapan serta minumannya. Oke, coba satu persatu. Ini adalah menu-menu terkenal yang ada di Pindang 77. Kita langsung cobain. Yang pertama Vivit mau cobain pindang tulangnya dulu. Dalam pindang tulangnya ini dia ada potongan daging, tulang, dan rempah-rempah lainnya. Langsung aja kita cicipin. Bisa dilihat pemirsa, dagingnya lembut sekali dan nggak perlu pakai tenaga untuk motong-motong. Jadi buat cewek-cewek mungkin yang mau makan sama gebetan, yang mungkin takut bakal komuk atau bakal malu-maluin, di sini dagingnya lembut, mudah dipotong kok. Kita langsung cobain pakai banyak kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut sekali, terus bumbu dari kuah pindang ini benar-benar sampai ke dalam, benar-benar ngeresap, dan waktu dikunyah nggak alot, benar-benar sangat-sangat lembut. Kelihatan dari tadi pas Vivit potong juga dagingnya nggak keras sama sekali. Dan untuk bumbu pindangnya, mungkin buat yang nggak terlalu suka pedas ataupun yang suka pedas, rasanya sangat pas karena dia tidak terlalu pedas, tapi ada rasa-rasa pedasnya. Gimana ayo? Penasaran kan? Penasaran kan? Biasanya nih ya, kalau kita makan daging, bakalan ada lemak daging yang bakal timbul di langit-langit kan, kayak ngeganjal dan bakal bertumpuk di langit-langitnya mulut kita. Tapi untuk kali ini dagingnya tuh terasa bersih banget, lembut, dan nggak ada bau amis ataupun bau apapun. Ini benar-benar enak. Siapin kuahnya ya. Pokoknya rasanya nggak terlalu asin, rempah-rempahnya pas, pedasnya pas, dan cabai di dalamnya ini benar-benar cabai segar. Oke, kita pindah ke menu yang kedua. Tadi Vivit udah nyobain pindang tulang dengan rasa original ya, belum kita campurin sambal-sambal. Nanti kita bakal campurin dengan sambal-sambalnya, tapi Vivit mau cobain dulu rasa originalnya dulu, oke? Lihat potongan ikannya besar. Kita langsung potong. Di sini ada potongan nanas juga. Kita ambil potongan daging ikan yang cukup besar. Langsung cicipin. Waktu nyobain rasa pindang yang pertama, Vivi tadi ngerasain kalau pindang ini benar-benar yang segar. Tapi setelah cicip yang ikan, ini jauh lebih segar pemirsa. Daun kemangi, rasa nanas, dan rempah-rempahnya terasa sampai ke ikan-ikannya. Dan pemirsa, ikannya ini benar-benar
daging full tanpa ada duri-duri ikan yang mungkin sisik-sisiknya yang belum dibersihin, dan juga nggak bau amis sama sekali. Ini benar-benar ikannya. Gimana sih cara masaknya? Cobain lagi ya. Sumpah ini benar-benar seger. Mungkin karena ada nanas mungkin atau daun kemangi. Ini sangat-sangat segar pemirsa, karena kan biasanya kalau kita makan ikan berasa kayak amis atau rada-rada bau ikan gitu kan. Tapi ini baunya bersih, benar-benar harum, dan pas di mulut pun benar-benar terasa sangat segar. Jadi buat pemirsa yang mungkin suka makan ikan tapi terlalu takut kalau makan di rumah makan ini ikannya terlalu bau nih, terlalu nggak bersih nih, yang ini benar-benar bersih pemirsa. Selama makan pindang ikan ini benar-benar ikan yang paling bersih ketika dimasak. Rasa anyir ataupun apa itu tidak terasa di mulut. Penasaran kan? Penasaran kan? Pasti ngiler. Oke pemirsa, Ivi tadi sudah cicip rasa originalnya. Kita coba tambahin sambal. Yang pertama itu ada sambal bembam. Ivi nggak pernah makan sambal ini sebelumnya, tapi kita cobain dulu ya. Vivi tahu bembam itu kayak mangga kan, jadi Vivi tadi bakal berpikir kalau rasanya kayak terlalu asam, pedas, dan aneh itu. Tapi ini enggak, rasanya asam, tapi asamnya itu bukan asam yang bikin kita nggak mau makan lagi yang kayak sampai ngilu gitu. Ini asamnya bener-bener kayak, dia asam tapi seger dan pedas pastinya. Kita coba sambal yang kedua. Ini sambal terasi biasa sepertinya. Nih saran nih buat pemirsa di rumah mungkin yang lebih suka sambal yang pedas dimakan pakai nasi dan kuah, itu lebih baik pakai sambal terasi. Tapi karena perpaduan segar antara pindang ikan sama pindang tulangnya, Vivi saranin untuk makan pakai sambal ini. Karena sambal ini asamnya benar-benar nyegerin dan terasa pedasnya. Dan terakhir ada sambal nanas. Kita cobain. Oke, kedua rasa sambal ini persis hampir sama. Cuma bedanya kalau yang sambal bembam ini dia lebih segar dan rasanya lebih ke asam dan pedas yang langsung pecah di mulut. Sedangkan kalau yang nanas, karena nanasnya ini yang namanya nanas, dia masam tapi ada rasa manis-manisnya sedikit. Jadi buat pemirsa mungkin yang tidak terlalu suka rasa asam dan pedas, bisa pakai rasa yang nanas karena dia punya rasa asam, pedas, dan juga manis-manisnya gitu. Tapi kalau yang mau seger, asam yang seger dan cuma pedas, pakai yang ini. Nah, Ivi sudah nyicipin satu persatu, udah ada lalapan juga. Pipi mau lanjut makan, tapi kita cobain dulu minumnya. Ini ada jus mangga. Aduk dulu. Oke, ini jus mangganya lebih kayak, kalau kita minum jus biasanya akan ada rasa yang terlalu banyak dikasih gula atau terlalu banyak yang dikasih madu. Tapi ini benar-benaran rasa jus mangga yang memang kadar dari mangganya lebih banyak daripada campuran lainnya. Ini yang kedua ada jus buah naga. Nah, ini terdapat dua varian. Untuk pemirsa mungkin yang lebih suka rasa yang asam, manis dan nyegerin bisa minum ini karena dia nggak terlalu manis dan tidak terlalu masam. Tapi buat pemirsa yang lebih suka rasa manis yang menonjol dan menghilangkan rasa pedas, ada buah naga ini. Jadi pemirsa mau pilih yang mana? Minum pakai mangga ataupun yang naga? Oke, Ivi sudah cicip-cicip, sudah nyobain pindang tulangnya, udah nyobain pindang ikannya juga. Kali ini Ivi mau lanjut makan dulu, yang pastinya tetap saksikan Lokaucingnya terus. Ivi mau lanjut makan. Ruang makan Pinang 77 ini memiliki konsep terbuka. Dari tempat parkir di bagian depan rumah makan
Cik Nga bisa langsung masuk lihat ke dalam. Begitu juga sebaliknya. Teras bagian depan berisi 4 meja kayu tebal dengan bangku-bangku kayu tanpa sandaran. Meja dengan bangku di bagian dalam juga sama, hanya saja sedikit lebih panjang. Jenis bangku yang digunakan membuat aktivitas makan jadi terasa lebih santai. Rumah makan Pindang 77 ini juga menyediakan area makanan lesehan loh Cik Nga. Dengan keberadaan pohon dan tanaman bambu yang tumbuh di sisi kanan dan kiri, membuat rumah makan menjadi lebih sejuk. Nah pemirsa, untuk makanan sendiri di Pindang 77 ini nggak cuma hanya pindang ya. Banyak menu makanan lainnya juga loh. Nah, kita coba ngobrol dengan owner dari Pindang 77 dulu yuk. Oke pemirsa Lepau Cinga, kali ini Ivi udah bareng sama salah satu owner di Pindang 77. Halo Bang, dengan Abang siapa? Dengan Henly Prabu. Oke, Abang ini adalah salah satu owner di Pindang 77 nih. Ini Bang, kan ini namanya Pindang 77 tuh kan Bang? Iya. Nah kenapa sih namanya Pindang 77? 77-nya itu punya arti tersendiri atau gimana Bang? Oh iya, jadi 77 ini kita kaitkan dengan ke arah yang lebih Islam. Jadi 77 itu terdiri dari 7 lapisan kulit bumi, ya kan? 7 itu ayat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Seminggu itu terdiri dari 7. Jadi semuanya itu kaitannya itu 7 semua. Jadi kita ambil di situ. Oke, jadi 77 ini melambangkan semuanya ya Iya. Bang. Dan karena Abang yang tadi sudah bilang kalau 7 ini lebih mengambil ke Islamian, berarti sudah dijamin kalau makanan di sini halal dong Bang. Insya Allah, insya Allah. Nah, insya Allah halal. Nah Bang, kan di Pindang 77 ini kan pasti saingannya banyak tuh kan, rumah makan yang lain banyak. Terus apa sih yang membedakan Pindang 77 ini dengan tempat makan yang lain? Nah, ya, jadi pindang ini memang kita olah memang secara ini ya, secara syar'i lah kalau kata bahasa Islam itu. Jadi ikannya itu kita potong itu ya, motong ikan itu ya kita pakai Bismillah. Oke. Jadi semua itu sebelum kita masak itu kita doa dulu. Lagian juga di sini pagi-pagi sebelum buka, waktu anak-anak buka ini di sini wajib mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Oke. Jadi di sini kita dengarkan itu. Nah, bumbunya juga yang ciri khasnya itu mungkin ya hampir sama dengan yang lain, tapi membedakan kita itu memang mungkin ada resep tersendiri ya. Resep tersendiri yang kita buat sendiri. Itu saja sih sebenarnya, yang tidak ada yang khusus di kita. Oke Bang, untuk inspirasi resep nih kan, ini benar-benar emang dari keluarga sebagai resep turun-menurun atau memang dari abangnya sendiri menemukan resep seenak ini? Ini rasa resepnya dari mana ini? Jadi awal mula kita buka ini, jujur saja saya dulu memang seorang prajurit memang. Oke. Ya, jadi terlepas dari itu semua, saya mencoba, jadi beralih dari militer ke kuliner. Oke. Saya mencoba kuliner ini, ya start dari awal memang ya dari rasa coba-coba dulu. Background saya dulu dari senjata, megang senjata. Nah sekarang saya megang centong nasi sekarang. Megang pisau juga ya Bang? Oke, jadi dari prajurit yang pegang senjata langsung pindah ke kuliner yang sekarang malah pakai pisau ya Bang, buat potong-potong. Pakai Oke, celemek. pakai celemek. Oke. Jadi buat prajurit-prajurit pasti bisa masak dong Bang. Karena Abang bisa menciptai resep yang paksa enak ini. Oke Bang, kan ini apa ya, rasanya kan kayak bener-bener rasa yang sangat enak. Ini mahal nggak sih sebenarnya, harganya proporsinya itu berapa sih? Paling yang kita hargai kalau yang untuk kepala memang beda ya, karena kepala itu kan utuh ya. Untuk Kalau yang pindang- untuk yang ini kita patok di harga 25. Kalau pindang tulang itu 35 sampai 40. Karena yang kita pakai itu daging ikan. Ya. Jadi untuk pindang ikannya bisa dibanderol dengan harga 25 ribuan ya Bang, sedangkan yang tulang ataupun yang daging ini bisa dari 30 sampai 35 ribu ya Mas? Ya, itu sudah include dengan lalapan dan sambal. Oke. Kalau tempat lain mungkin ya sambal dihitung sendiri, lalap dihitung sendiri. Kalau kita nggak, harga itu sudah include dengan lalap dan sambal. Oke, jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin bertanya, berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan makanan seenak ini? Cukup dari 25 ribuan sampai 35 ribuan ya Ya. Mas? Dan ini udah murah kok untuk anak-anak yang mungkin mahasiswa, untuk keluarga juga. Ini kalau
mau booking buat acara atau apa itu bisa Bang? Bisa langsung datang ke sini, bisa langsung nanti melalui WA yang ada di Facebook Pindang 77. Pindang 77. Ya, nanti bisa kita langsung diproses nanti kalau ada pemesanan itu. Tapi Oke. rata-rata mereka itu datang langsung ke sini mesan. Ada juga yang dari Grab mungkin. Maaf kalau boleh menyebutkan ini, memang dari Grab ya sangat membantu kita juga. Terus juga dengan media televisi ya dari RBTV juga sering bantu kami juga. Oke, buat pemirsa Pocinga pastinya kan masih lihat nih makan di Pindang 77. Jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin ada acara besar, bisa ke sini buat untuk yang mager mungkin ya Bang mau diantarin itu bisa delivery sama GrabFood dan pastinya makan di sini murah meriah dan Bang. Murah meriah. Murah meriah. Oke Bang Fit mau lanjut makan lagi makanan ini udah nggak sabar lagi nih. Pokoknya makasih karena sudah berhasil menciptakan resep seenak ini. Makasih Mbak ya. Oke. Dilanjut Mbak ya. Oke. Pemirsa Lopo Cinga, enak banget kan Ivi makan pindang barusan? Untuk cinga-cinga yang ingin bertandang ke Pindang 77 jangan bingung lagi ya. Langsung aja datang ke Jalan Sedap Malam, lokasinya tepat di pinggir jalan nih Cinga. Semoga informasi barusan bermanfaat.